Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mulai pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakihni fiddin wa alimni Amin. Nah, selanjutnya ini hadir semua teman-teman. Alhamdulillah. Hadir. Nah, sekarang tujuan pembelajaran pada hari ini kita membahas tentang manfaat dari memaafkan. Apakah kalian sudah memaafkan untuk hari ini? Belum. Sekarang kita masuk kepada kegiatan inti, di mana di sini saya akan menjelaskan uswah atau panutan kita lah dari Muhammad SAW tentang memaafkan kepada orang yang menyakitinya. Di mana Nabi Muhammad itu sang panutan kita, di mana beliau ini pernah diracuni oleh diracuni oleh perempuan Yahudi. Diracuni apa? Makanan, yaitu kambing, makanan kambing, di mana para sahabatnya itu ada yang pernah meninggal, dan si kaum perempuan Yahudi itu mengakui bahwasanya dia yang racuninya. Nah, tetapi sosok panutan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, dia bahkan maafkan, tidak membalas dendam, walaupun itu kan salah satu nyawanya yang terancam gitu. Nah, apa yang kita bisa dapat pelajaran dari Muhammad SAW? Ya, bahwasanya nilai memaafkan itu lebih tinggi daripada untuk balas dendam gitu. Walaupun nyawanya itu kan bakal terancam. Oleh karena itu kalian itu bukan cuma memahami tentang makna memaafkan, tetapi harus tahu gitu, harus bisa mengamalkan. Gak boleh kayak saling balas dendam teman-teman gitu. Paham sampai sini? Paham. Jika ada yang ditanyakan silahkan. Di sini kita berdiskusi saja ya teman-teman. Silakan. Pak, itu di racunnya makanannya di mana ini? Enggak, bukan itu. Tentang kehidupan sehari-hari kalian, tentang memaafkan saja. Oh, makan. Iya. Pak, saya kan kalau habis berantem nih, Iya. kadang kita susah maafin si teman itu. Bagaimana caranya, langkah-langkahnya, Pak? Jangan langkah-langkahnya saja. Sebenarnya itu ada ya di mana di Quran surah Al-Surah sama apa tuh saya lupa ya. Suara Ya, soalnya itu ya. Ada yang tahu jawabannya? tidak, Pak. Iya, Pak. Kita saling diskusi saja. Oh. Iya. Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Pahan bisa menjawab? Nggak tahu, Pak. Ini tanya. Paling ketika kita kan biasanya kan anak muda ya, Pak. Apalagi kita masih anak remaja. Kan kadang-kadang kita suka berantem sama teman. Ya. Itu gimana Jadi- supaya hati kita tetap saling memaafkan. Oke, jadi di dalam lingkungan pertemanan itu kita harus mempunyai teman yang sedikit dewasa, yang mempunyai mindset yang lebih dewasa, di mana bisa mengendalikan amarah atau balas dendam itu. Kalau menurut saya seperti itu, ya kita terapi nilai-nilai Islamnya gitu. Jangan cuma balas dendam, ini apa ya balas dendam gitu. Apalagi kita memaafkan. Ada lagi. Nah, saya ingin menanyakan ini. Di dalam pengalaman hidup kalian sudah pernah memaafkan orang lain? Sudah. Contohnya seperti apa? Ketika ada yang membuat kesalahan kepada saya, Ya. saya lebih baik memaafkan karena supaya tidak timbul lagi masalah-masalah baru. Ada lagi dari Iya, yang lain? Pak. Oke. Ketika saya dijailin teman, saya tidak menjaili dia balik, Pak. Saya tidak balas dendam, saya maafkan. Sekarang kalian buka Quran surah Asy-Syura ayat 3. Bacakan ayatnya dan juga bacakan artinya. Silakan mulai dari sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man sabara wa ghafara inna dzalika lamin
itu menjelaskan tentang sabar dan memaafkan. Nah, lanjut sekarang kalian analisis dari tentang bagaimana jika memaafkan yang lebih baik itu seperti apa? Menurut kalian seperti apa? Silakan. Kalau misalnya ada yang mau jawab, angkat tangan. Ulangi Pak. Analisis hubungan sikap menjadi lebih baik itu seperti apa? Ikhlas Pak. Ikhlas. Apalagi Marhan, Boge, Harus sabar Pak. ya. Baik. Sekarang kalian catat pengamatan di dalam kehidupan sosial kalian, kehidupan nyata kalian menjadi seorang yang lebih baik dan harus bisa juga memaafkan pada orang lain. Silakan catat dulu. Silakan. Kalau sudah dicatat, jika ada yang ingin berpendapat, silakan. Contohnya apa Pak? Ya, Amelia Pak. gimana? Silakan. Ya, teman saya kan habis kehilangan motor Ya. itu ternyata ya Pak. Nah terus waktu dia tahu motornya itu hilang karena diambil copet, dia itu berusaha untuk sabar dan berusaha untuk menerima kenyataan bahwa motor itu dicopet Pak. Nah dari situ saya bisa menyimpulkan bahwasanya teman saya ini adalah orangnya pemaaf gitu Pak. Oke. Ikhlas dalam Nah, memaafkan dan juga sabar. Baik, bagus itu, bagus. Oke, baik. Anak-anak, sekarang kalian membuat dua kelompok. Nah, di dalam kelompok itu nanti kalian berdiskusi. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Ya. Nah, apa diskusinya tentang ini? Sikap saling memaafkan di lingkungan masyarakat, di sekolah, dan di rumah itu seperti apa? Nah, di situ presentasi maju ke depan dan yang duduk menanyakan sebuah pertanyaan tentang yang tadi memaafkan itu. Nah, silakan dari Pak dulu sama Oke maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menempatkan diskusi berdua tentang contoh kasus dari memaafkan. Di mana kasus yang memaafkan itu yang pertama itu ada di rumah. Contohnya itu ketika barang kita mempunyai barang tapi barang itu dipakai oleh kakak atau abang kalian gitu. Jadi kita harus bisa saling memaafkan lah, menerima tentang hal tersebut. Lalu kalau di sekolah untuk saling memaafkan itu mungkin banyak ya. Kalau misalnya kita dipukul oleh teman nih, gitu. Nah kita harus memiliki sikap memaafkan gitu, kita saling memaafkan gitu ya. Dia saja oke. Itu ya contohnya yang di masyarakat. Yang di masyarakat itu misalnya kita mau nyebrang jalan nih, kan misalnya kita pakai motor mau nyebrang jalan, nah itu kan di jalan itu kan pasti ramai, ada orang yang ngebut lah, gimana macam lah. Nah kita itu kan kalau saya ada orang yang ngebut itu kita harus sabar, jangan langsung main asal terobos aja kayak mama gitu kan ya. Nanti dia ketabrak jatuh ya, kan sakit gitu. Nah dan presentasi dari kelompok kami, apabila ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman sekalian, ya dipersilakan. Silakan sampai saja. Silakan. Saya Pak, saya. Ya. Nah, semisal nih ada teman kita berbuat salah sama kita, terus kita maafin tuh, tapi si teman kita tuh mengulangi lagi itu kesalahannya itu, terus akhirnya kita tuh memaafin juga kayak ragu gitu loh, karena udah saking sering ngelakuin hal yang sama. Kalau kayak gitu salah nggak kalau semisal kita gak maafin dia? Kalau misalnya itu kita harus saling memaafkan, cuman kita harus tegur dia gitu lebih keras gimana biar dia tuh nggak melakukan hal tersebut lagi kepada kita. Oh, Iya. ya. Gitu Pak. Ya, jadi kalau dalam ajaran agama ya, gimana kita harus bisa memaafkan satu sama lain, khususnya apa dengan niat baik, yaitu kayak nilai amanah, tanggung jawab, dan bersyukur.
Terus nanti pada pelajaran berikutnya kalian membuat rangkuman tentang yang tadi kita pelajari, nanti kita pahami lagi, kita bahas lagi. Nah, sekarang saya ingin merefleksikan pertanyaan, apakah kalian ini sudah memaafkan orang lain untuk hari ini? Sudah. Sudah. Ya. Mungkin itu saja ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.